Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dewi Nugrahani dan juga rekan saya, Zita Faizatur Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul analisis mengenai sengketa perbatasan antara India dan Pakistan berdasarkan Simla Agreement 1972 sebagai pemenuhan Project Based Learning dari mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional yang diampu oleh Bapak Triantono SHMH. India dan Pakistan telah melakukan gencatan senjata terkait konflik di Kashmir sejak tahun 1965. Namun, pada tahun 1999 terjadi pergolakan kembali di distrik Kargil, Kashmir. Kashmir adalah sebuah wilayah yang terletak di perbatasan antara India dan Pakistan. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dengan tanah yang subur dan pemandangan alam yang menakjubkan. Keindahan Kashmir tidak hanya terletak pada gunung-gunung yang spektakuler dan lembah-lembah yang mengelilingi wilayah tersebut, tetapi juga pada keanekaragaman budaya lokal. Sejak tahun 1947, India dan Pakistan terlibat dalam perselisihan yang berkepanjangan terkait wilayah Kashmir. Konflik ini telah memicu perang antar kedua negara. Selain itu, letak geografis Kashmir juga memiliki nilai strategis bagi India karena wilayah ini memberikan akses langsung ke Afghanistan dan Xinjiang. Kehadiran Kashmir sangat penting bagi India karena dapat mempengaruhi pendapatan komersial di wilayah Asia Tengah. Sebelum terjadi pergolakan di Kargil, India dan Pakistan telah menandatangani Simla Agreement pada Juli 1972. Perjanjian ini membahas mengenai masa depan Pakistan dan konflik yang berkecamuk di Kashmir. Selain itu, kedua negara juga telah menerima LOC atau Line of Control. LOC merupakan batas yang harus dihormati dan diterima oleh kedua negara. Pada bulan Mei 1999, terjadi konflik di distrik Kargil yang dimulai ketika sekelompok penyusup masuk ke wilayah Line of Control yang dikuasai oleh India. Awalnya, India mendapatkan laporan bahwa penyusup tersebut berasal dari kelompok mujahidin. Namun, kemudian mereka menyadari bahwa penyusup tersebut sebenarnya adalah pasukan militer Pakistan yang telah menguasai beberapa pos penjagaan di Kargil. India merespon dengan cepat dan mengirim 44 tentara dan 60 pesawat tempur ke Kargil untuk menghadapi situasi tersebut. Ketika konflik antara India dan Pakistan semakin memanas, pasukan Pakistan dengan bantuan para militer Kashmir melawan pasukan India yang memiliki keunggulan teknologi militer. Pada saat yang genting, Perdana Menteri Pakistan mencoba meminta bantuan Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, bantuan Amerika Serikat tergantung pada syarat bahwa Pakistan harus menarik pasukannya kembali ke wilayah LOC Pakistan. Presiden Amerika Serikat berusaha meyakinkan Perdana Menteri India bahwa Amerika Serikat tidak mendukung agresi Pakistan dan mendukung proses diplomasi yang dikenal sebagai Lahore Process. Proses ini melibatkan pembicaraan langsung antara India dan Pakistan sebagai satu-satunya solusi untuk konflik Kashmir tanpa campur tangan pihak ketiga. Menteri Luar Negeri Pakistan, Sartaj Aziz, bertemu dengan Menteri Luar Negeri India, Jaswant Singh, di New Delhi pada 12 Juni 1999 guna membahas perundingan damai dan mengakhiri konflik di Kargil. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Pakistan menawarkan pada India untuk melakukan kesepakatan agar menarik seluruh pasukan Pakistan dari Kargil dan melakukan penggambaran ulang mengenai Line of Control di Kashmir. Dengan berbagai tekanan dari dunia internasional, India dan Pakistan akhirnya setuju untuk mengakhiri konflik tersebut.
Konflik Kargil berakhir pada tanggal 26 Juli 1999, di mana India memenangkan konflik tersebut dan mendapatkan kembali wilayah Kargil. India dan Pakistan telah melalui pasang surut perang dan perdamaian. Sejak proklamasi kemerdekaan, kedua negara saling berselisih. Mulai dari pemisahan India dan Pakistan, konflik di Kashmir, pemisahan diri Bangladesh, hingga konflik Kargil yang masih berlangsung di wilayah Kashmir. Meskipun kedua negara telah melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan masalah ini, masih terdapat beberapa perbedaan pendapat di berbagai kawasan. Simla Agreement 1972 merupakan sebuah perjanjian damai antara negara India dan negara Pakistan yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 1972 di Simla oleh Zulfikar Ali Bhutto sebagai Presiden Pakistan dan Indira Gandhi sebagai Perdana Menteri India. Simla Agreement 1972 merupakan treaty kontrak karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua negara. Negara India dan Pakistan berjanji satu sama lain untuk menghentikan konflik yang telah merusak hubungan mereka, serta berusaha untuk menciptakan perdamaian, persahabatan, dan kerjasama yang berkelanjutan di masa depan. Terdapat 6 prinsip dalam Simla Agreement, yaitu penghormatan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan masing-masing, tidak mencampuri urusan internal satu sama lain, menghormati persatuan satu sama lain, kemandirian politik, kesetaraan kedaulatan, dan yang terakhir, tidak melakukan propaganda yang bersifat permusuhan. Simla Agreement 1972 mengamanatkan agar hubungan antara India dan Pakistan didasarkan pada prinsip dan tujuan UN Charter untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai atau melalui negosiasi bilateral atau dengan cara damai lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Para pihak harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik satu sama lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik berskala besar atau perang antara negara-negara yang dapat membahayakan keamanan internasional. Simla Agreement 1972 ini mengawali dimulainya kembali hubungan diplomatik antara negara India dan negara Pakistan. Penyusupan pasukan Pakistan ke wilayah Kargil dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Simla Agreement 1972. Tindakan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pakistan tidak menghormati batas atau LOC yang seharusnya dihormati dan juga diterima oleh kedua negara sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Tindakan Pakistan ini juga bertentangan dengan prinsip Simla Agreement tentang saling menghormati persatuan, kemandirian, politik, dan kesetaraan kedaulatan antar negara. Dengan melakukan intervensi sepihak ke dalam wilayah yang diklaim oleh India, menunjukkan bahwa Pakistan mengabaikan komitmen bersama untuk saling menghormati antara kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Invasi Kargil juga dapat dianggap sebagai bentuk tindakan dari Pakistan untuk mencampuri urusan internal India, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan. Secara keseluruhan, penyusupan pasukan Pakistan ke Kargil telah melanggar prinsip-prinsip dalam Simla Agreement 1972. Di sisi lain, respon dari pasukan militer India di Kargil juga menunjukkan bahwa kedua negara tersebut gagal untuk menyelesaikan perang tersebut dengan cara negosiasi ataupun dengan cara-cara damai sebagaimana yang tercantum dalam Simla Agreement 1972. Situasi ini bertentangan dengan tujuan utama dari Simla Agreement 1972, yakni mengakhiri konflik yang merusak hubungan bilateral kedua negara tersebut. Nah, pembahasan yang kedua mengenai bagaimana sih penyelesaian konflik perbatasan antara negara India dan negara Pakistan berdasarkan Simla Agreement 1972.
Prinsip dan tujuan tertuang dalam artikel 1 dan artikel 2 UN Charter yang menjadi dasar dalam pengaturan Simla Agreement tersebut. Negara India dan Pakistan yang tersangkut ke dalam suatu pertikaian perbatasan di wilayah Kashmir yang secara terus-menerus tentunya akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kedua negara berdasarkan artikel 33 UN Charter yaitu mencari penyelesaian dengan jalan negosiasi, penyelidikan, konsiliasi, atau arbitrase. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui jalur-jalur diplomatik antara India dan Pakistan dalam konferensi-konferensi internasional atau pada sebuah lembaga organisasi internasional. Mereka dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral akan mendamaikan India dan Pakistan dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak ketiga atau komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak, yaitu India dan Pakistan. Penyerahan sengketa pada arbitrase bisa dilalui dengan pembuatan kompromis, yakni suatu sengketa yang telah lahir diserahkan kepada arbitrase atau lewat pembuatan klausul arbitrase pada suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir. Nah, apabila cara-cara seperti yang sudah disebutkan di atas tidak dapat menyelesaikan konflik, maka negara India dan negara Pakistan dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Internasional atau ICJ. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa baik tindakan penyusupan pasukan Pakistan maupun respon militer India di Kargil merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utama yang tertuang dalam Perjanjian Simla 1972. Perjanjian Simla menekankan pentingnya penyelesaian perbedaan antara India dan Pakistan melalui negosiasi bilateral dan cara-cara damai lainnya yang disepakati bersama. Namun, pada kenyataannya, kedua negara gagal menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konflik Kargil. Terjadinya perang Kargil antara India dan Pakistan membuktikan bahwa Perjanjian Simla atau Simla Agreement 1972 belum mampu menjadi landasan yang efektif untuk menyelesaikan sengketa yang masih berkelanjutan antara kedua negara tersebut. Pada kasus ini terdapat 3 saran. Yang pertama yaitu negara India dan negara Pakistan seharusnya mematuhi Simla Agreement 1972 dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab, terutama bagi negara Pakistan yang sebelumnya lebih dulu menyusup ke wilayah Kashmir dan memicu ketegangan, sehingga terjadi konflik perbatasan untuk yang kesekian kalinya. Saran yang kedua, apabila terjadi perselisihan lagi di masa depan, penyelesaian secara damai harus lebih diutamakan oleh kedua negara, agar konflik berdarah seperti perang Kargil tidak terjadi kembali. Saran yang terakhir merupakan hal yang paling penting, yaitu perlunya penerapan sanksi yang tegas bagi negara yang melanggar, yang termuat dalam Simla Agreement 1972, untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran di masa depan. Hal ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif guna menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Dengan demikian, kedua negara dapat membangun hubungan saling percaya dan menghindari konflik berkepanjangan yang merugikan kedua belah pihak, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat di kedua negara tersebut. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat buat kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.